Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Seperti biasa, kita akan unboxing, tapi ya juga akan bongkar ya. Karena ini banyak yang meminta. Nah, ini benar-benar banyak yang meminta juga. Saya ngomong kenyataan, sebenarnya saya nggak tertarik ya. Saya pribadi nggak tertarik untuk mereview ini. Tapi berhubung banyak permintaan, ya saya review lah. Ini unit yang bisa superfug dan bisa mi turbo itu loh. Unit berapa ya? 120 watt atau berapa ya? Nah, ini ya, kita buka aja lah daripada ya kan. Nah, ini loh. Unit unit yang dia bisa dua port, tapi kalau penggunaannya harus satu-satu ya, nggak bisa langsung digunakan. Nah, ini loh, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bisa superfug. Wah, ini tulisannya ini ya. Oh, ini kok diisolasi gini. Ya, ini segelnya ya, segelnya nggak tahu ya, segelnya gimana. Jadi tulisannya quick plug 120 watt ya, ini seperti ini ya, 120 watt dual port super gun charger. Wah, ini super charging power delivery 3.0 quick charge superfug gun 3. Woi, dian. Ini spesifikasinya ya, biar teman-teman lihat ya, seperti ini. Dia C-nya itu di 20 volt 3,25, berarti 65 ya, 65 USB-A-nya. Nah, USB-A-nya 120. Jadi gini ya, ini chargernya, jadi kalau kita menggunakan charger ini ya harus punya kabel USB-A ke C gitu loh. Nah, kalau saya lebih suka misalkan kita pakai gunakan superfug ya, superfug C ke C tetap kabelnya. Mi turbo pun C ke C. Nah, itu yang baru. Nah, ini kalau A ke C, bentar, ya udah sama dong sama ini A ke C, charger bawaannya aja, nggak usah mengkondisikan ini gitu loh. Maksud saya kurang tertarik ya seperti itu gitu loh, walaupun ada C-nya ini loh ya. Jadi itu yang membuat saya sebenarnya kurang tertarik ya, dengan model seperti ini kayak kayak kesannya itu charger bawaan aslinya gitu loh. Ini quick plug. Ini apa ini? Oh, ini dua lembar seperti. Nah, ini seperti ini ya. Ini apa lagi? Oh, thank you. Ada thank you-nya ternyata. Oh, ini thank you-nya ya. Ini. Nah, ini dia. Coba barangnya, lihat, kita lihat. Yuk. Nah, ini dalemannya seperti apa? Kok beratnya antik gitu loh, beratnya loh ya, beratnya terasa antik gitu ya, beratnya terasa antik. Bentar. Jadi kalau kalau seperti ini, ya itu kita fokusnya ke port USB A-nya ya. Bentar, nah ini gini, bentar. Oh, ada plastiknya nih. Nah, ini mirip mirip punyanya ini. Ah, ini. Sama kan? Tuh, lihat tuh. Ya enggak? Hah? Punyanya SDOTech. Sudah saya review nih. Nah, ini kan tinggal tinggal colokannya, yang ini kan colokan lipat ya. Ini ukurannya sama persis. Ukurannya sama persis nih. Tuh, lihat nih. Ukurannya sama persis ya. Panjang sininya. Ini kalau kita lepas ini udah sama ukurannya. Tuh. Ya.
tampilannya juga sama ini. Hanya saja kalau ini masih multi ya, masih multi. Nggak tahu ya kalau ini dua port aja ya, dua protokol ya. Coba kita tes ini dulu ya, kita tes ini dulu sebentar, nanti kita akan cek dalemannya. Kita tes dulu ya, santai santai. Kalau di sini tuh santai gitu loh, karena ya memang kita ngecek yang santai-santai ya, jangan digas gitu. PD 3.1 120 watt ini ya, tulisannya PD 3.1 120 watt, tapi ini bukan 120 watt ya, bisa nanti kita lihat. Nah, ini tidak muncul ya, nggak muncul, SuperVOOC-nya nggak muncul ya, dia munculnya itu di port mana nih, A-nya ya. Kita coba ya, port A-nya kita coba ntar. Nah, kita coba ya. Coba. Ini. Kita lihat di port A-nya. Oh, dia di Apple nggak mau semua ya. Ini baru muncul ini SuperVOOC-nya ini di bawah nih. Tos. Nah, ya kan? Muncul kan SuperVOOC-nya? Tuh. Ya enggak? Nah, gitu loh. Jadi kalau dari sini jelas poinnya ya, yang efektif untuk protokol Mi Turbo dan SuperVOOC-nya itu di port A-nya. Kita akan coba untuk ngetesnya ya. Kita coba untuk tesnya. Saya akan pakai di port C-nya dulu ya. C-nya ini fungsinya apa gitu. Ke mana? Ke protokol yang disebutkan. Bentar, saya ambil ini. Nah, itu bisa atau tidak ya, kita coba ya, Nah, nanti kita bedakan itu. Nah, ini kalau ini jelas ya, satu aja ya. Saya akan, ini kan yang fokusnya di Mi Turbo sama SuperVOOC ya, SuperVOOC. Ntar saya ambil dulu mana nih SuperVOOC-nya nih. Ini ntar ini. Nah, ini SuperVOOC-nya ya. Dan ini Mi Turbonya. Nggak usah gini sih. Nah, ini saya coba di Mi Turbonya dulu ya. Bentar, masuk enggak ini? Oh, ini bisa ternyata. Untuk C-nya bisa ya, C-nya bisa Mi Turbo ya. Dia bisa untuk Mi Turbo. Sebentar, kalau untuk SuperVOOC, kalau SuperVOOC nggak bisa, udah pastilah, jamin. Bisa juga ternyata. Loh. Ternyata C sama C-nya bisa Mi Turbo, bisa SuperVOOC. Oh, ya. Kalau seperti ini saya setuju, gitu loh, ya. Jadi dia port C-nya bisa Mi Turbo, bisa SuperVOOC nih, ya. Ntar kita ulang ya, Ini saya setuju. Karena di penjelasannya itu sendiri-sendiri gitu loh ya. Dan itu fokusnya di USB A. Ternyata di USB C-nya bisa. Loh, ini. Nah, kalau ini seperti ini saya setuju. Kalau ini sepertinya saya setuju. Karena kenapa? Yaitu tadi, saya lebih fokus ke USB-C-nya gitu loh. Kalau kita menggunakan charger pihak ketiga, tapi toh
Misalkan seperti ini. Bentar. Tapi toh kita menggunakan USB-A seperti ini. Lah buat apa pihak ketiga? Gitu loh. Pakai aja charger bawaannya. Kalau saya seperti itu. Nah, ternyata ini bisa. Bisa digunakan di USB-C-nya. Nah, ini sudah, ya udah clear. Saya rasa sudah clear ya. Walaupun di USB-A-nya kita belum nyoba ya, tapi saya rasa sudah clear ya. Kalau ini ke mana? Ini. Saya ambil ini ya. Apa namanya ini? Vivo ya, Vivo. Dia mau enggak ya ke Vivo? Ntar kalau ke Vivo dia apakah mau atau tidak? Ntar ya. Oh mau juga loh. Lah, ini saya bingung malahan. Keterangan ya tidak menunjukkan seperti itu apa pihak. Ini malah jadi persis punya SDUTEK. Udah sama persis kalau ini. Cuman ini mereknya unit dan colokannya colokan Indonesia. Ya saya rasa ya sudah fix. Ini nih sama gitu loh. Nggak usah dibongkar pun udah sama persis gitu loh. Ini sudah saya buat reviewnya dan kalau teman-teman mau lihat silakan aja SDUTEK 120 watt ini. Itu sama. Bisa juga untuk ini saya ambil lagi apa namanya ini? Infinix nih. Infinix itu pasti juga bisa ini. Ntar Infinix loh, ini belum muncul. Nah bisa juga ya, berarti sudah sama. Ya kalau ini saya setuju ya. Yang awalnya saya tidak setuju ya dengan charger ini, saya rasa setuju banget. Kalau seperti ini saya setuju banget ya. Karena bukan USB-A-nya yang difokuskan kalau bagi saya ya. USB-C-nya juga bisa untuk multi protokol. Jadi ini bukan hanya dua yang tercantum di deskripsinya pihak unit ya, tapi ini udah multi protokol. Ini sudah multi protokol persis punyanya ini. Ya kalau mau dibilang ODM kayak ADM kayak IDM kayak terserah gitu loh. Bagi saya kayak gitu. Karena kenapa? Ya mungkin pihak unit ya membelilah produk ini dan dia meminta supaya dikasih nama perusahaannya. Itu udah hal yang biasa. Tapi saya memberi kesimpulan ini ya kalau ini ya sudah barang bagus. Sudah barang bagus ya. Ya. Sudah bagus. Ini udah karena kenapa ya? Karena sama. Walaupun di sini untuk tulisannya di sini berbeda sama yang di sini gitu loh. Ya. Nih. Ya kan? Jumlah teksnya gitu loh ya, berbeda. Tapi kalau saya amati, ini kan saya sebagai pengamat loh ya, bukan sebagai yang orang sok tahu, nanti dibilang saya sok tahu. Di kolom komentar tuh saya dibilang sok tahu. Ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Nah ini ya karena saya sok tahu ya karena tahu. Ini kan SDUTEK sudah pernah saya coba. Lah ini persis dalemannya juga, portnya juga sama persis tuh. Iya kan? Tidak ada bedanya sama sekali. Dan nih, kalau nggak percaya kita coba ya. Ini. Nanti kalau kalian nanti nggak dicoba ya, ini saya coba ya. Ini antik ini ya.
Penjualnya malah tidak mencantumkan kalau bisa multi protokol. Gimana sih nih? Superbook ya. Oh, nah malah ini nggak bisa. Ini seingat saya iya bener ya. Ini kalau ini malah bisanya di USB-A. Ini lihat nih. Ini nggak bisa. Malah canggih ini tuh. Loh, ya kan nggak mau. Iya. Nah, ini Superbook mau. Mi Turbo mau. Ya. Nah, coba lo mau. Terus habis itu ini apa nih? Vivo. Vivo. Oh. Koma desimal muncul. Sekarang Infinix. Malah keren punya unit loh. Iya kan? Ntar. Punya unit malah bisa. Nah, ini punya unit malah nggak bisa untuk C-nya. Punya SDUTech. Wah, ini nanti bisa ada ada apa namanya? jam jam titik desimal nanti ya dikomentarin sama Bang Benny ini. Wah, saya keliru ngomong itu. Waduh. Kalau keliru itu tempatnya saya ya. Jadi kalau kebenaran itu hanya di ini aduh ini malah saya jadi senang punyanya unit ya. Ini kita coba lagi ya. Ini mosok saya keliru ini punyanya ini SDOTech. Coba. Loh, Maui. Aduh. Ini Infinix ya. Infinix. Bentar. Infinix. Wah, mau. Wah, udah saya kasih rekomen sekali ya buat teman-teman yang cari multi charger. Ini saya kasih ini ya. Saya kasih rekomendasi ini ya. Waduh, ini kebetulan nih kemarin saya ya dapatnya yang harga memang terjun bebas itu loh. Waduh, ini unit ini saya walaupun belum nyoba yang USB-A-nya ya. Kita coba USB-A-nya atau gimana ya? Kita coba USB-A-nya sebentar. Kita nyoba USB-A-nya ini. Kok bisa jadi keren ini ya? Ini saya tidak bisa berkata-kata lagi ya. Karena memang saya rasakan ini bisa juga loh nih, lihat nih. Ya? Superbook ini bisa. Ini turbo sebentar. Ini tidak bisa. Tidak bisa ya untuk USB-A ya. Tapi tidak apa-apa karena memang saya lebih fokusnya bukan di USB-A-nya. Ternyata C-nya oke sekali. Ini juga tidak mau. Berarti USB-A-nya ini khusus untuk ke Superbook ini. Ini Vivo. Oh, Vivo-nya mau. Koma desimal muncul. Wih, Dian ini ya. Ini aduh ya. Jadi buat teman-teman yang cari charger multi protokol ya, saya sarankan pakai ini. Saya sarankan ya. Jangan SDUTech, jangan, atau merek lain jangan ya. Karena kenapa? Walaupun di sini kondisinya barangnya sama, saya kasih pertegas sama, tapi gini ya. Ini unit itu bukan merek yang istilahnya abal-abal, bukan ya. Jadi dia walaupun ODM dia mengambil barang ini, membeli istilahnya, terus ngasih nama di sini, tapi itu barang bagus ya, barang bagus. Ini multi protokol dan bisa pengecekan sudah saya coba semua di C libas semua ya. Jadinya saya rasa ini sangat cocok sekali ya. Ukurannya pun tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan yang ini ya, tidak yang terlalu gede banget. Saya rasa ini sudah fix ya buat teman-teman yang mengkondisikan, walaupun saya belum melihat ya
untuk daya yang masuk seberapa ya. Saya kasih contoh satu aja ya, satu atau dua contoh. Dua contoh ini apa namanya, senang sekali saya ini saya senang sekali ini ya. Saya senang sekali karena kenapa ya, itu tadi. Kita lihat coba ini masuknya berapa watt ya. Kayaknya sekitar 24 25 ini sepertinya. Ini Facebooknya langsung muncul gini. Waduh. Wah, ini nggak tahu ya. Saya sudah benar-benar tidak bisa berkata-kata ini. Karena kenapa ya? Benar-benar wah, cakep sekali. Ini UFCS-nya muncul enggak ya di sini ya? PD 3.0, PPS-nya 120 watt ya. Nanti Bro Wilujen itu ya. Ini 120 watt ya, sudah tampak jelas ya. Dia UFCS nggak ada. Di sini sudah. Jadi sudah komplit ya. PPS sudah saya tunjukkan ya. Protokol semua sudah saya coba. Apalagi Huawei sebentar. Nanti ada yang nanya, ke Huawei kok nggak dicoba? Wah. Huawei ya. Bentar. Huawei saya tap soalnya. Jadinya ya tidak apa-apa ya. Ini kan hanya mencoba ya. UFCS nggak ada ya, yang jelas ya. Dia sudah saya tunjukkan untuk apa namanya? Ini. Bentar. Itu dia. Apakah muncul? Wah, daya supernya muncul, koma desimal. Aduh. Udah nggak bisa dianu lagi ya, dibantah ya. Ini udah nggak bisa dibantah. Udah, ya. Jadi udah nggak bisa dibantah. Dan sekarang saya belum satu lagi kita coba untuk pengecasan. Ini kayaknya 65 watt ya. Sebentar ya. Ini terakhir ya, kita tes untuk apa namanya? Ntar, ambil kabelnya nih. Nah, ini saya coba dia daya power delivery-nya ini kayaknya 65 ya. Sepertinya loh ya. Kita lihat ya. Nah, betul. 65 watt ya, fix ya. Seperti jadi bukan patokan di sini PD 3.0 120 watt itu bukan. 120 watt yang itu untuk pengecasan bisa ini ke mana? Mungkin Superfux sama Mi Turbo bisa 120 wattnya. Ya. Karena saya enggak punya perangkatnya ya. Nah. Clear ya? Jadi saya sangat setuju sekali dengan unit ini ya. Maksudnya merek unit ya, bukan unit ini. Untuk dikondisikan, saya rekomendasikan sekali ya buat teman-teman yang mencari. Tapi kalau sudah seperti ini jangan pakai kabel sakti lagi ya, saya ingetin ya. Ini tidak perlu. Terus habis itu untuk Mi turbonya dipakein kabel sakti supaya sakti kuadrat, itu nggak bisa. Nanti restart nanti teriak-teriak ya. Jadi ini menggunakan kabel power delivery biasa seperti saya ini ya. Ini 240 punyanya Hagibis. Nanti linknya saya kasih di deskripsi sama unit ini ya. Oke. Saya rekomendasikan sekali kalau ini, saya sangat-sangat cocok sekali. Oke, saya kira cukup sekian dulu video unboxing dan review yang sangat menyenangkan sekali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.